Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak dosen dan teman-teman semua? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat. Senang sekali rasanya dapat berjumpa pada hari ini di mata kuliah Filsafat Pendidikan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat diberikan kesehatan dan kesempatan kembali dapat berjumpa guna melaksanakan perkuliahan secara daring yang dibina langsung oleh Bapak dosen Prof. Dr. Suparlan Soehartono, MED, PSD, dan Bapak dosen Andi Wahid, SPD, MPD. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita sampai ke alam terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok kami. Saya Nurul Istiqamah, perwakilan dari kelompok 5, dan ada juga saudari Insyira, saudari Khairunisa, dan saudara Yusri Imza Mahendra. Di sini kami akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai aspek ontologi pendidikan. Topik hari ini yaitu aspek ontologi pendidikan, bagian C, D, dan E. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian aspek ontologis, yang kedua untuk mengetahui pengertian ontologi, kemudian yang ketiga untuk mengetahui pengertian pendidikan ditinjau dari sisi ontologi, yang keempat untuk mengetahui pengertian sejarah, selanjutnya yang kelima untuk mengetahui kaitan antara sejarah dan pendidikan dalam aspek ontologi pendidikan. Yang keenam, untuk mengetahui pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yang ketujuh, untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek ontologi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, untuk mengetahui 3 tingkatan hakikat manusia. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, terlebih dahulu kami akan memaparkan poin-poin materi yang akan dibahas ke depannya. Poin pertama membahas mengenai pengertian aspek ontologis. Poin kedua membahas mengenai pengertian ontologi. Kemudian poin ketiga membahas mengenai pengertian pendidikan ditinjau dari sisi ontologi. Poin keempat membahas mengenai pengertian sejarah. Kemudian poin kelima membahas mengenai kaitan antara sejarah dan pendidikan dalam aspek ontologi pendidikan. Poin keenam membahas mengenai pengertian iptek. Selanjutnya poin ketujuh membahas mengenai hubungan antara pendidikan dan ilmu pendidikan dan teknologi dalam aspek ontologi pendidikan. Yang terakhir yang kedelapan membahas mengenai 3 tingkatan hakikat manusia. Baiklah, kita masuk pada materi pertama mengenai pengertian aspek ontologi pendidikan. Aspek ontologis adalah suatu bahasan pendidikan menurut hakikat kodrat keberadaan pendidikan dalam hubungannya dengan asal mula, eksistensi, dan tujuan akhir kehidupan manusia. Pemahaman ontologi pendidikan akan memberikan kejelasan tentang asal mula dan tujuan hidup. Dari kejelasan tersebut, tujuan pendidikan itu sendiri kemudian menjadi terjelaskan. Sebagai konsekuensinya, maka manusia semakin memahami fungsi pendidikan bagi eksistensinya kehidupan. Selanjutnya, atas kualitas pemahaman itu, manusia mampu memposisikan dan memerankan dirinya secara tepat di dalam kelangsungan kehidupannya. Reposisi dan refungsionalisasi itu kemudian akan bisa menumbuhkan kesadaran untuk tetap berupaya menjaga kelestarian kehidupan.
Selanjutnya materi kedua mengenai pengertian ontologi. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan tentang hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu ada causa prima atau Tuhan, alam, dan ada manusia dalam suatu hubungan menyeluruh, teratur, dan tertib dalam keharmonisan. Jadi, dari aspek ontologi, segala sesuatu yang ada di dalam keharmonisan dalam tantangan hubungan estetis diliputi dengan warna nilai keindahan. Selanjutnya kita beralih kepada materi ketiga, yaitu pengertian pendidikan ditinjau dari sisi ontologi. Dapat kita lihat secara bersama-sama. Pendidikan ditinjau dari sisi ontologi berarti persoalan tentang hakikat keberadaan pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia, sedangkan kehidupan manusia ditentukan asal mula dan tujuannya. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa ontologi pendidikan berarti pendidikan dalam hubungannya dengan asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia. Tanpa manusia, pendidikan tak pernah ada. Tetapi bagaimana halnya dengan keberadaan manusia tanpa pendidikan? Mungkinkah itu? Dari argumen di atas tampak jelas bahwa ada pendidikan begitu sentral di dalam eksistensi kehidupan manusia. Dapat diasumsikan secara kuat bahwa adanya pendidikan dapat memberikan pengetahuan yang cerah tentang asal mula manusia dan tujuan kehidupan manusia. Hal ini berarti pendidikan juga memberikan pedoman yang kuat terhadap arah perjalanan kehidupan manusia. Jadi secara menyeluruh dapat dinilai bahwa pendidikan memberikan nilai keindahan terhadap realitas hidup dan kehidupan manusia. Dengan nilai keindahan, maka kehidupan seharusnya menjadi teratur, tentram, dan damai. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah persoalan yang khas manusia. Secara keilmuan, subjek pendidikan adalah manusia dan objek pendidikan adalah juga manusia. Hal ini berarti manusia melakukan pendidikan terhadap dirinya sendiri. Apakah yang harus dilakukannya? Karena pendidikan adalah masalah manusia, maka persoalan pokoknya adalah pendidikan adalah manusia. Menumbuh kembangkan potensi yang terkandung di dalam diri manusia secara berkelanjutan. Materi keempat yaitu pengertian sejarah. Sama halnya dengan pendidikan, sejarah adalah hal yang bersifat kodrat di dalam diri manusia. Manusia adalah makhluk yang menyejarah di sepanjang hidupnya. Pada umumnya, dipahami bahwa sejarah adalah suatu rentetan kejadian yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat manusia dari waktu ke waktu menuju masa depan. Rentetan kejadian dimaksud adalah bukan yang secara kebetulan, tetapi rentetan kejadian yang berlangsung dalam kesengajaan yang berarti atas suatu kesadaran, sadar atas asal mula, eksistensi, dan tujuan hidupnya manusia merencanakan masa depannya. Karena itu, objek sejarah adalah rentetan kejadian yang selalu bergerak menuju masa depan, ke arah perkembangan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi jelaslah bahwa sejarah adalah suatu sistem rentetan kejadian bersumber dari kesadaran dengan objek khusus, yaitu kesadaran tentang perlunya perubahan-perubahan demi perkembangan dan kemajuan bagi kehidupan masa depan masyarakat manusia. Peristiwa sejarah adalah peristiwa yang terjadi sepenuhnya atas kesengajaan, karena itu selalu berlangsung menurut suatu perencanaan. Jadi sejarah selalu bersifat rasional dan empirik. Oleh karena itu, sejarah adalah persoalan khas manusia. Sejak keberadaannya, manusia adalah satu-satunya makhluk yang menciptakan sejarahnya. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan yang dibuat secara sistematik dari zaman ke zaman. Dengan sejarahnya, manusia semakin sadar bahwa dirinya sebagai makhluk yang berkemampuan untuk mengadakan perubahan. Dengan sejarahnya pula, manusia berusaha mengubah dirinya untuk semakin menjadikan dirinya sebagai manusia sesuai kodratnya. Jadi jelaslah bahwa sejarah berisi tentang segala macam peristiwa yang secara dinamis kausalistis berakumulasi menuju ke waktu mendatang. Jadi bersifat futuristik atau history is the matter of futurity.
Kemudian materi kelima yaitu kaitan antara sejarah dan pendidikan dalam aspek ontologi pendidikan. Berdasarkan perencanaan sejarahnya, manusia selalu mengubah dan mengembangkan sistem pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. Sejarah mengidekan masa mendatang yang lebih baik dan maju. Sementara itu, pendidikan menindaklanjuti dengan mengubah dan mengembangkan sistem pembelajaran. Adapun sistem pembelajaran dimaksud adalah untuk semata-mata membentuk kompetensi berupa keahlian dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan hidup sesuai dengan nilai kehidupan yang diidekan di dalam sejarah itu. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan sejarah, pendidikan adalah suatu sistem proses pembimbingan ke arah pemanusiaan untuk masa mendatang. Artinya, pendidikan dapat dikatakan sebagai sistem peristiwa penyejarahan manusia. Pendidikan membuat manusia bisa menyatu dengan sejarahnya, mengubah dan mengembangkan dirinya secara terus-menerus sehingga menjadi manusia yang semakin bernilai kemanusiaan. Dengan sejarahnya, manusia memperbaiki pendidikannya. Dengan sejarahnya, manusia mengubah dan mengembangkan pendidikan untuk melangsungkan eksistensi dalam sistem dialektik kausalistis menuju kehidupan masyarakat masa mendatang yang baru dan lebih baik, lebih berbudaya dan berkeadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sejarah dan pendidikan bersifat koeksistensial. Ketika pendidikan sedang berproses, berarti manusia sedang berada di dalam proses sejarah menuju masa depannya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi ke-6, yaitu pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses historisitas kependidikan manusia kemudian menghasilkan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan produk langsung dari proses pendidikan yang berlangsung dari zaman ke zaman. Jadi, jika manusia tidak eksis dalam rentetan panjang sejarah kependidikan, maka sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mungkin ada. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sistem potensi intelektual manusia yang dihasilkan dari rentetan panjang sistem proses kegiatan pendidikan. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala perubahan yang direncanakan oleh pendidikan dapat dikerjakan. Fakta membuktikan bahwa teknologi mampu mempraktekkan teori ilmu dalam sistem perindustrian. Dengan perindustrian, dinamika kehidupan manusia mengalami perubahan yang begitu cepat. Dengan teknologi dan perindustrian, kini manusia seolah-olah bisa melakukan segala hal sesuai dengan yang dikehendaki. Ada yang berpendapat dengan teknologi dan perindustrian, manusia semakin mampu membuktikan bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Selanjutnya materi ke-7 mengenai hubungan antara pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek ontologi pendidikan. Dalam hubungannya dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung tanggung jawab untuk membudayakan eksistensi kehidupan manusia. Artinya, dengan peralatan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia semakin lebih berpeluang untuk menciptakan perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi kehidupan yang lebih berkembang dan maju. Dengan teknologi, pendidikan mampu membuat perubahan, dan dengan pendidikan, teknologi diharapkan mampu membuat kehidupan semakin berkembang dan maju. Berkembang dan maju dalam hal ini arti bernilai kultural manusiawi. Segala kebutuhan hidup dapat dengan lebih mudah dicukupi dan dapat dimanfaatkan secara adil dan merata. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka seharusnya jalan menuju kesejahteraan umum semakin terbuka. Adapun materi terakhir pada pembahasan pada hari ini yaitu mengenai 3 tingkatan hakikat manusia. Yang pertama adalah
Esensi abstrak pendidikan. Maksud dari ungkapan ini adalah hakikat keberadaan pendidikan pada tingkat abstrak. Pada tingkat ini, pendidikan bernilai universal, artinya mutlak adanya dan berlaku bagi manusia siapapun yang ada, kapan dan dimanapun juga. Yang kedua adalah esensi potensial pendidikan. Pada tingkat keberadaan ini, pendidikan adalah suatu daya yang mampu membuat manusia berada di dalam kepribadiannya sebagai manusia, bukan makhluk lainnya, yaitu sebagai makhluk kreatif yang selalu menciptakan segala macam jenis kerangka dan model perubahan yang berguna bagi kelangsungan dan perkembangan kehidupannya. Kemudian yang terakhir yaitu esensi konkret pendidikan. Pada tingkat ini, pendidikan terkait secara langsung dengan manusia individual. Dalam hal ini, pendidikan adalah daya yang mampu membuat setiap manusia individu berkesadaran utuh terhadap hakikat keberadaannya berdasar pada nilai-nilai asal mula dan tujuan kehidupannya atau cerdas spiritual. Di samping itu, pendidikan juga membuat setiap individu mampu merancang bangun teori-teori perubahan yang berguna bagi kelangsungan dan perkembangan kehidupan individualnya atau cerdas intelijensinya sendiri. Kemudian lanjutan dari materi 3 tingkatan hakikat manusia. Pada tingkatan pertama yaitu esensi abstrak pendidikan. Pada hakikat abstrak, pendidikan cenderung menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan untuk menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan ini berasal mula dan bertujuan. Karena itu, kehidupan ini harus berlangsung menurut nilai asal mula dan bernilai guna bagi tujuan. Dengan kecerdasan spiritual, manusia selalu terdorong untuk mengembangkan spirit kehidupan rendah hati, penuh dengan kearifan dan kejujuran. Berdasar pada spirit ini, kehidupan bisa berlangsung selamat sampai ke tujuannya. Tingkatan kedua yaitu esensi potensial pendidikan. Pada tingkat hakikat potensi ini, pendidikan cenderung menumbuh kembangkan kecerdasan intelijensi agar terbentuk kepribadian yang kreatif, yaitu dengan secara terus-menerus meningkatkan latihan berpikir dan latihan berbuat sesuatu, sehingga kemudian terbentuk kepribadian yang tekun, teliti, dan terampil dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, maka dikembangkanlah pendidikan sekolah, di dalam mana kegiatan pendidikan diselenggarakan secara terencana, terorganisasi, terkontrol, sistematis, intensif, efektif, dan efisien. Materi pendidikan diorganisasikan secara praktis, pragmatis, sesuai dengan tuntutan zaman sedemikian rupa sehingga luarannya mempunyai kreativitas, kemampuan, dan keterampilan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tingkatan ketiga yaitu esensi konkret pendidikan. Berdasarkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual itu, hakikat konkret pendidikan menekankan pada kecerdasan emosional, yaitu kemampuan individual dalam mengendalikan perilakunya agar senantiasa bersesuaian dengan nilai-nilai asal mula dan tujuan kehidupan. Perilaku demikian dapat dinilai bertanggung jawab terhadap tujuan kehidupan, berorientasi pada nilai kebaikan yang secara adil dapat diterima oleh semua pihak. Jadi, persoalan pokok hakikat konkret pendidikan adalah sistem kegiatan pembelajaran dengan sasaran bagaimana menumbuh kembangkan potensi kecerdasan emosional. Terima kasih terkhususnya kepada Bapak Prof. Dr. Suparlan Suhartono, MED, PSD, dan juga Bapak Andi Wahid, SPD, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, karena berkat pengajaran dan pengetahuan yang diajarkan oleh beliau, kami dari kelompok 5 dengan judul materi Aspek Ontologi Pendidikan dapat menyelesaikan PowerPoint dengan baik dan jelas. Meskipun ada beberapa hambatan dalam proses pengerjaannya, akan tetapi semangat kami tidak luntur dalam mengerjakan tanggung jawab kelompok kami.
Dan tak luput pula juga kami berterima kasih kepada teman-teman audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan juga melihat hasil kerja kelompok kami. Kami sangat menunggu jika ada tambahan atau saran dari teman-teman audiens. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman, dan tak lupa pula kami sangat berterima kasih atas perhatian dan bimbingan dari Bapak Prof. Dr. Suparlan Suhartono, MED, PSD, dan Bapak Andi Wahid, SPD, MPD. Jika ada kesalahan kata atau kesalahpahaman dalam materi kami meminta maaf. Karena manusia tidak luput dari kesalahan dan sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.